Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik di siang hari ini, yaitu tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Kita telah mendapatkan pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari guru-guru kita, betapa kita ibadah bukan hanya dinilai hal yang sempit yaitu dengan sholat dan lain sebagainya, namun juga dengan aktivitas kita. Ketika kita beraktivitas dan itu memberikan kebermanfaatan untuk manusia banyak, itulah insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya undang para jamaah yang di sini untuk memberikan pertanyaan. Yang pertama kami persilakan Ibu Mira yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Babe Haikal terlebih dahulu. Silakan Ibu Mira, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Mira dari Majlis Ta'lim Babul Jannah Cilengsi. Saya mau bertanya ya Pak Ustadz, dikarenakan orang tua saya sudah meninggal, ini di luar tema ya Ustadz. Apakah kakak yang tertua itu gantinya orang tua apa bukan Ustadz? Itu aja ya Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena di luar tema jadi belibet sendiri Be. Kita masuk-masukin ya Be, silakan Be. Nah Ibu, ini udah kecampur antara syariat dengan adat. Walaupun ada kaidah usul fikih al-adat al-hukamah, adat kadang-kadang jadi sumber hukum, tapi udah kecampur. Bagi kita orang Betawi, kadang-kadang masih ada tuh yang bilang pengganti sekaligus menggantikan hartanya. Nah di situ yang dimaksud kecampur. Jadi pengabdian kepada Allahnya jadi bukan ke situ gitu ya Bu ya. Jadi kalau orang tua meninggal bagaimana? Ada penggantinya enggak? Enggak ada. Penggantinya ya nanti ketemu lagi di hari kiamat. Makanya mengabdinya terus sama orang tua walaupun udah meninggal. Kalau ada penggantinya nanti kita berubah. Nanti kemarin tidak. Sekali orang tua kita meninggal pakai terus bajunya. Supaya amalnya nyampe terus ke orang tua kita. Pakai terus sendalnya. Ibu nggak percaya kalau kopiah saya ini adalah kopiah abah saya yang udah meninggal tahun 2005. Kemana-mana saya pakai, biar apa? Biar pahalanya abah saya dapat terus. Tapi saya nggak bisa pakai jilbab karena ibu saya meninggal, maka masa jilbab gue pakai, ya kan? Tapi sendalnya saya pakai, gitu loh. Tasnya saya pakai, ini tas perempuan, tas umi saya pakai. Begitu cara mengabdi kepada orang tua yang udah meninggal dan nggak bisa digantiin. Kalau udah meninggal, kita akhirnya orang kakak yang tertua sebagai pengganti, tidak. Kalau dalam hal menafkahi, iya. Yang paling tua biasanya udah bekerja menafkahi adik-adiknya yang lagi sekolah, iya. Dan bukan cuma orang tua, bukan kakak aja. Paman juga, tante juga, pengganti orang tua dalam membiayai. Yang paling utama kan zawil kurba. Kerabat dulu, baru wal yatama, baru wal masakina, baru orang yatim, baru orang miskin, tapi kerabat lebih dulu. Jadi kalau orang tua meninggal, pengabdian kepada orang tua tidak putus, pakai semua. Ibu orang tuanya udah meninggal atau masih ada? Udah meninggal, dia punya Quran gak dulu? Jangan pakai Quran yang lain, pakai Qurannya punya bapak. Sehingga ibu baca alif lam mim, dapat dia pahalanya. Ibunya udah meninggal, udah lama, jilbabnya masih ada nggak? Jangan dijual jilbabnya, pakai jilbabnya. Mukenanya ada nggak? Mukena kayak mau kagak, sebenarnya urusan ibu sih, mukena mau kagak. Cuman pakai mukenanya, jangan pakai mukena yang lain. Kalau mukenanya kotor bersihin, cuci. Kalau mukenanya bolong tambel. Pakai mukena itu mengabdi kepada orang tua yang udah meninggal. Dia punya teman-teman nggak yang masih hidup? Kunjungin teman-temannya, kunjungin. Saya sampai sekarang punya langganan, kakek-kakek jual payak, kadang petot, kadang busuk. Jual pisang, kadang-kadang gentetan semua. Jual mangga, ujungnya mulus, bawahnya belepotan. Tapi setiap lewat pasti saya panggil, pasti saya borong. Kenapa? Karena itu kebiasaan abah saya. Waktu abah saya beli pepaya busuk, saya bilang, Mbak, abah kok beli pepaya busuk? Apa kata abah saya? Ya kalau nggak abah yang beli siapa? Kesian nih orang. Sampai sekarang saya beli pepaya busuk. Ibu kalau mau saya bawain pepaya busuk di rumah. Banyak tuh saya pepaya busuk. Begitu ya. Tetap mengabdi kepada orang tua. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Begitu.
Baik, Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz kita, Ustadz Babe Haikal. Berikutnya saya ke Pak Bambang untuk memberikan pertanyaan jawaban. Dan tema kita yaitu tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini ya. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh berdiri Pak Bambang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak-Bapak Ustadz. Perkenankan saya menanyakan bahwasanya tujuan hidup kita adalah mengabdi pada Allah, berbakti pada Allah. Kalaulah saya bisa bagi dua, satu secara vertikal yaitu kita mohon ampun kepada Allah, berzikir dan sebagainya. Kemudian yang horizontal adalah amal soleh kepada sesama. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana di dalam kita beramal soleh ini kadang-kadang apa itu akal, apa itu nafsu, tapi itu malah menjadikan hal yang kurang baik. Karena tadinya mau tetapi karena pakai akal kemudian tidak mau. Nah, maksud saya mohon pencerahannya bagaimana supaya akal dan nafsu ini bisa terkendali di dalam sesuai dengan perintah Allah. Karena terus terang antara hemat dan pelit ini kan tipis Pak Ustadz. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pertanyaan sangat bagus sekali dari Pak Bambang. Silakan Ustadz Zaki Mirza. Siap, izin Kiai, Babe, izin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita beribadah di dunia, Allah udah ngasih modal nih. Udah enak ya. Kayak orang dagang kan perlu modal Bu. Yang repot orang mau dagang nggak ada modal, yang modalin juga kagak ada. Ini enaknya jadi manusia, udah dikasih kesempatan hidup, dimodalin lagi sama Allah. Dari hadis baginda Rasulullah SAW, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang udah Allah kasih kepada hamba-hambanya untuk dijadikan modal beribadah. Yang pertama apa? Al-aqlu. Nah ini yang Bapak tadi tanya nih, akal. Dengan akal inilah kita bisa menimbang-nimbang. Makanya kenapa orang kalau sudah mulai masuk masa dewasa disebut dengan akil baligh. Akil sudah bisa berpikir, mana dosa, mana pahala, baligh itu sudah tiba masa dewasanya. Tapi kata Rasulullah, hati-hati. Ini modal yang disebut akal ini bisa hilang. Dengan apa? Dengan nafsu dan amarah. Al-ghadabu yuzilul aqla. Orang kalau udah marah kehilangan akal. Betul nggak Bu? Lihat dah orang kalau marah, oh semua anggota kebun binatang dia absen. Dari yang kecil sampai yang gede dia kalap, dia khilaf. Tuh yang pertama akal. Modal yang kedua ad-din, agama. Beragama itu harus dengan hati. Makanya hati-hati dengan hati. Orang kalau sudah sakit hati, sakitnya di mana Bu? Di sini. Ibu punya suami, baru nikah, janji sehidup semati. Baru 3 tahun nikah, berbagi hati. Ujung-ujungnya sakit. Nah itu. Jadi ma fi qalbi ghairullah. Di hati enggak boleh ada siapapun kecuali Allah. Hati-hati dengan hati karena ternyata hati ada virus. Apa virusnya? Al-hasad, iri dan dengki. Tetangga ganti mobil, ibu ganti penyakit. Stres enggak begitu Bu? Stres. Tetangga ganti motor, ibu ganti resep. Tetangga ganti kulkas 2 pintu, ibu ganti dokter. Yang begini hidupnya enak enggak Bu? Enggak. Orang yang sombong juga hidupnya enggak enak. Baru bangun tidur udah mikirin, ini gue apa lagi yang gue sombongin sekarang ya? Gak enak Bu. Orang yang sombong, ibu-ibu pengajian dari paling ribet. Lewat depan rumah tetangga ditanya, Bu Haji mau kemana? Cincin gak ada yang absen dari jari. Oh, mau ngaji. Wow. Enak gak hidup begitu? Kagak. Yang ketiga, Allah memberikan modal untuk ibadah al-haya, rasa malu. Tapi hati-hati, rasa malu ini bisa hilang dengan at-tama'. Rakus, kemaruk, apa aja mau, segala sesuatu dipengenin.
Akhirnya orang kalau udah kemaruk, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Apa mutiara yang keempat? Nah ini Pak, mutiara yang keempat yaitu amal saleh. Pahala umroh, pahala haji, pahala zakat, semua pahala. Hati-hati, itu semua bisa hilang dengan satu urusan yang sangat dekat dengan kita. Apa? Al-ghibah wal fitnah. Al-ghibah wal fitnah tuzilul amal saleh. Ternyata ghibah dan fitnah bisa menghanguskan semua amal kebaikan kita. Jadi hati-hati nih dengan mulut. Karena yang paling susah dijaga urusan yang mana Bu? Mulut. Makanya dalam surat Yasin kita baca salah satu ayatnya apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kalau udah urusan mulut udah paling ribet ya. Makanya 4 mutiara inilah yang jadi modal kita beribadah. Jagain istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Allah ampuni semua dosa, salah dan khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya saya ke Ibu Mira yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan Ibu Mira, boleh berdiri dan boleh diajukan. Ya, langsung. Bukan Ibu Mira, Ibu Titi Pak Ustadz. Ibu Titi ya? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau manusia itu berbuat baik, dia bilang untuk kepentingan orang banyak. Ternyata tujuan hidupnya dia bilang untuk orang banyak, ternyata untuk diri dia sendiri. Bagaimana manusia tersebut Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Baik, langsung Ustadz Abdul Muta'ali. Baik, pertanyaannya bagus Bu ya. Satu-satunya ajaran Islam itu yang para ulama tidak bisa mendefinisikannya. Jadi memberikan ta'rif definisi susah betul, itu bab ikhlas memang. Ya, sampai-sampai dalam kitab Akhbaru Makkah para sahabat nanya ke Abu Bakar, Abu Bakar mahwal ikhlas. Ikhlas itu apa? Wallahi ma'adri. Saya nggak tahu. Kita baru sedekah pakai pati murah aja luar biasa itu. Pati murah berapa itu Bu? 1.000 ya. Makanya rezeki kita berjuang terus. Kalau mau menang rezeki kita bagus, Soekarno Hatta dia proklamasi itu. Kata Abu Bakar, ntar saya tanya ke Rasul ya. Ya Rasulullah mahwal ikhlas. Ikhlas itu apa Rasul? Wallahi ma'adri. Saya nggak tahu, subhanallah. Kata Rasul, ntar saya tanya malaikat. Ya malaikati mahwal ikhlas. Wallahi ma'adri, saya nggak tahu. Ntar saya tanya ke Allah deh, ya Rabb mahwal ikhlas. Apa kata Allah? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Jadi ikhlas itu satu rahasia dari rahasia-rahasia yang Allah pegang. Nasabtu liman raditu bihi. Yang aku berikan kepada orang yang aku ridhoi. Itu sebabnya ketika jin iblis minta dikasih umur panjang. Ya, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah panjangkan umurku. Ya, apa jawab Allah? Fa innaka minal munzarin. Umurmu panjang sampai hari kiamat. Aku akan goda manusia. Tapi ada satu hambamu ya Rabb yang susah ini saya untuk goda. Siapa? Illa min ibadikal mukhlasin. Orang yang kami jadikan ikhlas. Karena itu harus banyak minta. Begitu tuh ya. Nah, itu sebabnya sodakoh yang paling hebat, amal yang paling hebat, itu tangan kanan sodakoh, ya, tangan kiri enggak tahu. Begitu. Tapi kita jangan memvonis juga, wah ini enggak ikhlas ini. Jangan begitu. Jangan sampai karena kita khawatir tidak ikhlas, justru kita tidak mau berbuat amal soleh. Itu enggak boleh juga itu. Ya. Nah, orang-orang seperti itu jangan kita salahkan. Siapa tahu mungkin awalnya seperti itu. Itulah hebatnya agama ini. Ya. Ada dosa-dosa masa lalu itu ya Allah, dulu saya sholat enggak khusyuk begitu. Tolong khusyukkan ya Allah. Ya Allah, dulu saya zakat enggak ikhlas. Tolong beri saya keikhlasan ya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita mendapatkan orang-orang seperti itu, kalau bisa nasihati bagus. Tapi jangan pernah disalahkan. Siapa tahu dia nggak bisa ikhlas sekarang. Siapa tahu besok. Nggak bisa ikhlas besok, siapa tahu lusa, siapa tahu minggu depan, siapa tahu bulan depan.
Makanya istilahnya apa? Wal aqibatul lil muttaqin, husnul khotimah. Ya, nggak ada husnul bidayah. Kalau bisa dari awal husnul bidayah cakep. Husnul wasatiyah tuh ya, dan husnul khotimah. Begitu itu. Karena kita nggak tahu. Makanya kata Nabi jangan pernah melakukan justifikasi orang yang melakukan belum baik. Siapa tahu sekarang kita baik, bagus, belum tentu besok. Ya, orang yang hari ini belum bagus, siapa tahu besoknya dia bagus. Itulah pentingnya apa? Husnuzon. Makanya dalam hadis pertama Arba'in Nawawiyah itu Nabi cakap betul. Barang siapa yang hijrahnya, amal solehnya, lidunya karena dunia, awi mro'atin yunkihuha, atau karena seorang wanita, Nabi bilang apa? Fahijratuhu ila ma. Hijrahnya tergantung dia. Nabi nggak bilang fahijratuhu batilah. Nabi nggak bilang begitu. Cakep betul. Nabi nggak memvonis itu. Kenapa? Urusan ikhlas, urusan khusyuk susah itu. Subhanallah. Kita perlu riyadhah, kita perlu belajar. Gitu ya, masih ada waktu. Baik, kita sudah tinggal 1 menit lagi untuk mendengarkan kumandang azan asar yang insya Allah akan dikumandangkan di masjid ini. Namun ada pertanyaan yang begini Ustadz, jadi kembali ke hati kita ya Ustadz ya, apapun bagaimana sikap orang, namun kita bagaimana tidak bersuuzon ketika kita melihat apalagi fenomena sekarang yang terjadi, orang pamer harta, flexing dan segala macamnya, sehingga membuat kita iri. Bahkan ketika kita orang yang biasa-biasa saja membayar pajak dengan sedemikian rupa, namun orang yang dengan berlimpah harta, pajaknya dibebaskan sekali. Itu kan membuat kita mau tidak mau sakit hati begitu. Nanti dijawab ya Babe, kayaknya udah gak sabar pengen jawab. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi.